Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petri Puji Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Purworejo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yaitu Ibu Tika Nurul Aini SPD. Beliau adalah guru kelas 2 SD Negeri Kalikalong, Kecamatan Wanung, Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Betty. Bagaimana kabarnya Bu Tika hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini Bu Tika kita adakan percakapan pra-observasi, Bu. Sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bu Tika lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses observasi kelas. Adapun tujuan observasi yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Tika lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal Bu, sebelum nantinya Bu Tika melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu Tika ya. Nah, begini Bu Tika, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Bu Tika. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ini Bu. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Tika capai? Untuk tujuan pembelajaran yang dalam modul ajar yang saya tulis, ini yang pertama itu dengan disajikan gambar silsilah keluarga, peserta didik dapat mengidentifikasi anggota keluarga dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan disajikan teks cerita, peserta didik dapat mengetahui benda-benda yang ada di dalam rumah dengan benar. Kemudian yang ketiga, dengan menyimak video, peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku tolong-menolong yang ada di lingkungan keluarga. Baik Bu Tika, jadi area yang ingin Bu Tika kembangkan ada 3 ya barusan ya, disajikan dalam bentuk gambar, teks cerita, dan menyimak video. Maaf nih Bu Tika nih, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Tika terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, atau mungkin dalam model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya Bu. Untuk yang tadi ada pengembangan dari tujuan pembelajaran itu kan saya mengambil pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya itu nanti ditujukan anak-anak bisa membuat silsilah keluarga, kemudian anak bisa menceritakan tentang keluarga dan tolong menolong terhadap lingkungan keluarga gitu. Untuk strategi pembelajarannya, saya mengambil pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Untuk metodenya, saya mengambil diskusi kelompok dan juga penugasan. Begitu Bu. Nah, nantinya di dalam diskusi itu saya akan membagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok itu diambil dari minat belajar peserta didik. Nah, dilihat dari ini nanti LKPD-nya juga berbeda-berbeda. Kemudian dari sini nanti ada yang LKPD-nya menggambar, ada yang bercerita, dan juga ada yang menulis. Oke, baik Bu. Berarti rencana yang akan Bu Tika terapkan di dalam kelas itu menggunakan ada 2 kegiatan, pengetahuan dan keterampilan. Terus strategi pembelajarannya adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya. Lalu model pembelajarannya menggunakan cooperative learning dan juga dengan metode diskusi kelompok. Iya. Terus tadi dibagi ke dalam 3 kelompok belajar sesuai dengan minat belajar peserta didik. Oke, terima kasih Bu Tika. Nah,
setelah saya mendengar tentang strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan metode pembelajaran yang sudah kita sampaikan barusan, yang sudah kita simpulkan bersama-sama, sepertinya masih ada atau tidak ini Bu, hal-hal yang ingin Bu Tika tambahkan? Ya, ini terkait kelas saya yang terkadang hambatannya itu masih ada meskipun dijadikan sebuah kelompok, masih ada anak-anak yang di dalam kelompoknya itu tidak ikut aktif dalam berdiskusi begitu Bu. Iya. Berarti itu kekhawatirannya Ibu itu tambahannya itu ada siswa yang terkadang kurang aktif ya Bu ya. Jadi nanti kadang waktunya akhirnya terus mulur-mulur begitu Bu. Ya. Nanti yang istirahat belum selesai atau pas jam kepulangan belum pulang begitu. Oh iya, nanti intinya tadi yang disampaikan Bu Tika, yang ditambahkan oleh Bu Tika itu kekhawatiran ya, takutnya nanti waktunya yang molor, jam istirahat belum istirahat karena saking asiknya, dan ada juga siswa yang kurang aktif seperti itu ya. Terima kasih banyak Bu. Dari kekhawatiran yang sudah Bu Tika sampaikan atau hambatan barusan yang sudah Bu Tika sampaikan atau kemungkinan yang terjadi tentang waktu, tentang anak atau siswa yang kurang aktif, yang pasif tadi. Nah, ada atau tidak ini Bu, orang yang ingin Bu Tika minta bantuan agar masalah atau kekhawatiran Bu Tika itu tidak terjadi, dan rencana pembelajaran yang Bu Tika sudah susun ini bisa berjalan dengan lancar? Kalau untuk orang yang bisa diajak kerjasama dalam pembelajaran, kalau menurut saya lebih kepada murid itu sendiri. Gitu. Oke, berarti benar sekali Bu, karena ini terjadi di dalam kelas ya. Jadi kita minta bantuannya ke murid sekali. Kita ajak murid kolaborasi ya, sehingga kekhawatiran atau hambatan itu bisa diminimalisir, bisa tidak terjadi ya. Dan pembelajaran bisa terlaksana dengan lancar. Nah, kira-kira nih Bu, kapan nih rencana Bu Tika akan melaksanakannya? Insya Allah sekitar tanggal 20 Februari. Oke, tanggal 20 Februari ini. Oke, insya Allah tanggal 20 Februari 2024. Terima kasih. Nah, bagaimana nih komitmen Bu Tika dari rencananya Bu Tika ke depannya? Dari rencana pembelajaran yang akan saya lakukan, ini akan saya sesuaikan dengan rencana pembelajaran yang saya buat, dengan melibatkan kerjasama dengan murid dengan konsistensi saya. Oke, baik, berarti dalam hal ini Bu Tika akan tetap konsistensi dengan rencananya, tetap melanjutkan rencananya dan mengajak kerjasama murid ya, intinya ya. Luar biasa sekali Bu Tika. Nah, Bu Tika, kalau boleh tahu ya, saya meminta ke Bu Tika, bisa atau tidak Bu Tika kembali menyimpulkan atau dalam hal ini menceritakan kembali dari awal sampai akhir, mulai dari persiapannya Bu Tika, materinya, strateginya, hambatan-hambatan tadi yang sudah diceritakan Bu Tika atau kekhawatirannya Bu Tika, sampai Bu Tika menemukan sendiri solusi dari hambatan tersebut. Untuk rencana pembelajaran yang akan saya lakukan itu kan terkait materi lingkungan keluarga. Dari situ saya mengambil tujuan pembelajaran, yaitu kan tadi 3. Itu dengan 3 itu peserta didik dapat mengidentifikasi anggota keluarga. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengetahui benda-benda yang ada di sekitar rumah. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku tolong-menolong yang ada di dalam keluarga itu. Nah, area pengembangan yang tadi saya ambil itu kan tentang pengetahuan dan juga keterampilannya. Kemudian untuk strategi pembelajaran yang akan saya ambil yaitu diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif learning dan juga menggunakan metode diskusi kelompok juga pembahasan.
Nah, dari situ tadi kan saya menggunakan media gambar, video dan juga teks cerita. Tetapi dari itu semuanya saya khawatir atau ada hambatan terkait dengan siswa saya yang meskipun di dalam diskusi kelompok itu masih ada anak yang kurang aktif gitu. Nah, untuk pengambilan solusinya karena itu masih di dalam kelas, kalau menurut saya kerjasama yang paling baik yaitu dengan siswa saya sendiri. Oke, keren sekali Butika, alhamdulillah luar biasa Butika. Nah, semakin tidak sabar nih Bu, saya ingin masuk ke kelasnya Butika untuk melakukan observasi dan melihat pembelajaran Butika di kelas. Besok tanggal 20 Februari ya Bu ya. Ya, dari apa yang Butika sampaikan, sebenarnya itu juga menjadi pembelajaran buat saya, karena saya juga kita sama-sama sedang belajar. Nah, setelah besok kita melakukan observasi pembelajaran di tanggal 20 Februari 2024 itu, kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nah, sepertinya ini kita sudah di ujung pertemuan Ibu, di ujung dialog, ujung pembicaraan, di ujung diskusi Ibu. Nah, kira-kira kalau boleh saya tahu, bagaimana nih perasaannya Butika setelah kita laksanakan diskusi pada siang hari ini? Alhamdulillah saya merasa senang karena bisa diajak bicara, bisa diajak ngobrol untuk pembelajaran saya di kelas, sehingga pembelajaran di kelas itu bisa yang tadinya ada hambatan bisa tersolusikan dengan ngobrol berdua. Alhamdulillah. Terima kasih Butika ya atas waktunya, atas kesediaannya berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini sampai kita bertemu di kegiatan observasi kelas dan dilanjutkan dengan pasca observasi ya Bu ya. Oke, demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Butika.